Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kita selalu dimudahkan, dilapangkan, serta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai sejarah Mongolia dan Genghis Khan. Kali ini bukunya berjudul Dari Puncak Barbar Penaklukan Mongol ke Dunia Islam hingga menjadi Muslim. Oke ya. Jadi dari puncak barbar penaklukan Mongol ke dunia Islam hingga menjadi Muslim. Ditulis oleh Peter Jackson, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu The Mongols of the Islamic World From Conquest to Conversion, diterjemahkan oleh Fahmi Yamami, diterbitkan oleh Serambi tahun 2019 ya, Jakarta tahun 2019, bulan Maret, cetakan pertama dengan nomor ISBN 978 602 290 0825 dengan jumlah halaman 854 halaman. Ini bos, bukunya bos. 854 halaman. Ini hardcover bos. Tebel, yes. Oh iya, oke. Saya langsung ke tulisan yang ada di belakang cover buku ini ya. Tertulis sebagai berikut. Peter Jackson merupakan salah satu pakar bangsa Mongol di dunia, mengkaji ulang bagaimana dunia Islam merasakan dampak dipengaruhi dan dibentuk oleh penaklukan Genghis Khan beserta para penerusnya. Ini adalah karya penting dan menyegarkan, dipenuhi wawasan tentang bagaimana bangsa Mongol membangun dan mempertahankan sebuah kekaisaran luas yang dihuni jutaan kaum muslim. Jackson menghadirkan cara baru dalam memahami bukan hanya dampak yang ditimbulkan bangsa Mongol terhadap dunia Islam, melainkan juga atas Islam itu sendiri. Ini ditulis oleh Peter Frankopan, penulis The Sixth Road. Waduh, bahasa Inggris lagi. Menyigi kembali ekspedisi pembantaian dan penghancuran bangsa Mongol ke dunia Islam. Dalam riset yang tak tertandingi ini, sejarawan terkemuka Peter Jackson menyelam cukup dalam ke dunia Islam setelah penaklukan bangsa Mongol pada awal hingga pertengahan abad ke-13. Memanfaatkan beraneka ragam sumber utama dan modern yang mengesankan. Ini sumber utama dan apa ini? Kok tulisannya agak bingung ini. Sebentar bos. Sumber utama dan modern bos. Memanfaatkan beraneka ragam sumber utama dan modern yang mengesankan, dia mengevaluasi pengalaman umat Islam selama pemerintahan bangsa Mongol, serta dampak budaya yang dahsyat, baik terhadap masyarakat yang ditaklukkan maupun para penakluk selama periode imperialis yang cukup panjang ini. Kita diajak menelusuri pendudukan wilayah timur dunia Islam oleh bangsa Mongol yang dimulai sejak Genghis Khan dan para kesatrianya menyapu Asia Tengah dan menghancurkan sebagian besar Iran. Jackson menawarkan pandangan baru dan memukau
terkait tahun-tahun pemerintahan kaum kafir. Ia pun menunjukkan bagaimana Islam tidak hanya mampu selamat dari kebiadaban penakluk Mongol, tetapi bahkan tumbuh subur, merambah ke seluruh wilayah kekaisaran tersebut, hingga akhirnya orang-orang Mongol memeluk Islam. Peter Jackson adalah seorang profesor emeritus sejarah abad pertengahan di Keele University dan telah menulis sejumlah buku tentang pasukan salib, wilayah timur dari dunia Islam, dan bangsa Mongol. Buku-bukunya terdahulu antara lain The Mongol of the West 1221 sampai 1410. Beliau diangkat menjadi seorang Fellow of the British Academy pada 2012 dan tinggal di Staffordshire. Aduh, Staffordshire ini apa ini? Kota lah pokoknya itu. Jadi itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini ya. Tadi tertulis ya di awal-awal tulisan bahwa Peter Jackson salah satu pakar bangsa Mongol di dunia. Jadi penulis buku ini yaitu Peter Jackson itu salah satu pakar bangsa Mongol di dunia. Jadi jika kalian memiliki buku ini atau kalian membeli buku ini, maka kalian membeli buku yang sangat tepat. Karena penulisnya adalah salah satu pakar bangsa Mongol di dunia. Lalu tadi juga tertulis bahwa Jackson menghadirkan cara baru dalam memahami bukan hanya dampak yang ditimbulkan bangsa Mongol terhadap dunia Islam, melainkan juga atas Islam itu sendiri. Jadi bagaimana cara Jackson itu menghadirkan cara yang baru itu maksudnya bagaimana? Tentu kalian harus membaca sendiri dalam buku ini. Itu tadi yang ditulis oleh Peter Frankopan, penulis The Silk Road. Lalu tadi tertulis menyigi ke balik ekspedisi pembantaian dan penghancuran bangsa Mongol ke dunia Islam. Kalian tahu nggak artinya menyigi itu apa? Pasti kalian agak asing dengan kata menyigi. Saya pun waktu membaca itu juga asing. Menyigi itu apa? Jadi saya coba cari artinya di KBBI Online. Jadi menurut KBBI Online, salah satu arti dari kata menyigi adalah menyelidiki dengan benar. Ya. Jadi buku ini pun melakukan penyelidikan atau penelitian, bos. Bukan sembarang buku, bukan sembarang penulis. Ngopi dulu, bos. Lalu tadi tertulis ya, dalam riset yang tak tertandingi ini. Jadi sebelum menghasilkan karya ini atau buku ini, tentu penulisnya yang adalah salah satu pakar Mongol di dunia melakukan riset, bos. Lagi-lagi melakukan riset. Apapun ya, kita bahas apapun harus melakukan riset terlebih dahulu, bos. Dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber-sumber atau literatur-literatur yang menjadi bahan kita untuk riset. Itu maka jadi karya ilmiah, bos. Oke. Lalu tadi tertulis kita diajak menelusuri pendudukan wilayah timur dunia Islam oleh bangsa Mongol yang dimulai Genghis Khan dan para kesatrianya menyapu Asia Tengah. Jika kita mendengar kalimat Asia Tengah, maka kita akan mengingat sebuah buku yang pernah saya rekomendasikan, yaitu mana bukunya? Bentar, bos. Islam di Asia Tengah. Ya. Jadi kalian harus baca buku ini juga, bos. Kelihatan enggak, bos? Nah, ini, oke? Sudah beli belum, bos? Beli dong, harus beli sampean. Ini buku recommended Xiaomi, Top Markotop, Good Mark So Good, bos. Oke?
Jadi buku ini Islam di Asia Tengah, Sejarah, Peradaban, dan Kebudayaan karya Muhammad Abdul Azim Abu an-Nasr. Sudah pernah saya bikinkan video rekomendasinya. Kalian tonton lagi bos, tontonlah. Lalu tadi juga tertulis bahwa meskipun bangsa Mongol itu melakukan penaklukan di wilayah-wilayah kekaisaran Islam, namun justru akhirnya orang-orang Mongol tersebut memeluk Islam. Ini orang-orang Mongol yang mana, bos? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Mungkin kalian pernah dengar sosok yang bernama Timur Leng atau dinasti Mughal. Coba kalian cari. Saya tidak punya bukunya, tapi saya tahu ada bukunya itu tentang buku mengenai Timur Leng dan dinasti Mughal. Insya Allah itu ada bukunya, tapi karena saya nggak punya, karena sudah searching masih belum. Insya Allah nanti kapan saya akan memiliki. Jadi ya meskipun kita tidak setuju ya dengan penyerangan bangsa Mongol, meskipun di video atau di buku-buku yang telah saya rekomendasikan, alasan bangsa Mongol menyerang kerajaan Islam yaitu Khawarizm telah saya sebutkan di video-video sebelum ini, yang tentu saja saya kutip dari buku-buku yang telah saya rekomendasikan, bahkan dua, yaitu buku yang ini, satunya novel karya Samjang, bukunya di sana bos. Jadi kalian baca buku ini ya, di sini akan dijelaskan kenapa Genghis Khan itu menyerang kerajaan Khawarizm, yang meskipun pada awalnya adalah Genghis Khan itu mengutus utusan dagang. Lalu kalian bandingkan dengan karya Samjang. Nah, ini yang kedua, ini yang dua ya. Samjang itu ada 2 jilid 1 dan jilid 2. Insya Allah yang mengenai utusan dagang Genghis Khan itu ada di sini. Yang jumlahnya ada yang menafsirkan 100, ada yang menafsirkan 450. Ya. Lalu dikatakan tadi ya bahwa Peter Jackson adalah seorang profesor. Lagi-lagi kita membaca sebuah buku karya seorang profesor, di mana beliau itu salah satu pakar Mongol. Salah satu pakar Mongol yang ada di dunia tadi ya. Jadi tadi dikatakan bahwa Peter Jackson salah satu pakar bangsa Mongol di dunia. Dan beliau juga adalah seorang profesor. Kebanyakan buku yang saya rekomendasikan kan pasti seorang doktor, ada yang profesor kan. Coba kalian tonton lagi video-video yang telah saya rekomendasikan. Jadi penulisnya adalah seorang profesor bos ya. Jika kalian membaca buku ini, berarti kalian secara tidak langsung mengikuti kuliah seorang profesor mengenai sejarah bangsa Mongol. Keren kan bos? Bacanya sambil ngopi bos. Lalu tadi dikatakan bahwa Peter Jackson diangkat menjadi seorang Fellow of the British Academy. Nah, Fellow of the British Academy ini apa? Coba kalian gampangnya cari dulu di googling di Wikipedia lah. Jadi menurut Wikipedia kita cari yang gampang-gampangnya aja. Tapi nanti coba kalian cari lagi di link-link yang lain ya mengenai Fellow of the British Academy atau FBI. Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh British Academy kepada akademisi terkemuka karena keistimewaannya dalam kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial. Jadi buku ini istimewa bos. Spesial pakai telur. Istimewa. Sudah penulisnya seorang pakar Mongol, seorang profesor, juga seorang Fellow of the British Academy. Jadi kalian tidak akan menyesal membeli buku ini. Kalian tidak akan menyesal untuk
membaca buku ini. Ini buku yang sangat bagus sekali, Bos. Bagi kalian-kalian yang menyukai sejarah, apalagi sejarah Islam khususnya di wilayah Asia Tengah, atau kalian yang lagi menggeluti atau meneliti mengenai sejarah Genghis Khan, Mongolia, dan Asia Tengah. Buku ini cocok buat kalian, Bos. Termasuk orang awam seperti saya pun cocok baca buku ini, Bos. Oke? Oke, gengs, sekarang kita intip ya secuil isi buku. Kutipan pertama ya, di dalam bab pendahuluan, jadi saya mengutip di bab pendahuluan, itu tertulis sebagai berikut. Pada saat kemunculan pertama Genghis Khan dan pasukannya di hadapan Kekaisaran Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1920, pasukan Mongol tidak hanya terdiri dari tentara kafir, tetapi juga terdiri dari sejumlah besar tentara Muslim. Ini baru bab pendahuluan, Bos. Jadi ketika Genghis Khan ya menyerang Kekaisaran Khawarizm, di sini dituliskan bahwa kemunculan pertama Genghis Khan dan pasukannya di hadapan Kekaisaran Khawarizm, pasukan Mongol tidak hanya terdiri dari tentara kafir, tetapi juga terdiri dari sejumlah besar tentara Muslim. Jadi tentaranya Genghis Khan ketika menyerang kerajaan Khawarizm, itu juga ada tentara Muslim. Bahkan disebutkan sejumlah besar tentara Muslim. Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini untuk mengetahui kalimat selanjutnya. Kalian coba tonton lagi video saya tentang rekomendasi buku yang ditulis oleh John Mann, yaitu mengenai Genghis Khan, legenda sang penakluk dari Mongolia. Ini. Kalian baca buku ini, kalian baca buku karya Samjang, juga kalian baca buku ini. Jadi untuk mengetahui sejarah memang nggak gampang, Bos. Nggak gampang. Baca dulu, riset dulu, Bos. Bayangkan ini 800 halaman. Kalau ini berapa kemarin itu? Ini 380 halaman. Belum karya Samjang 2 jilid. Ini sekitar lah 450 halaman lebih. Satu jilid ini. Belum jilid yang pertama. Belum karya Ibnu Khaldun. Belum karya Ibnu Fadlan. Dan masih banyak lagi, Bos. Dan di luaran sana itu masih banyak buku-buku atau referensi-referensi atau literatur yang lain mengenai sejarah Mongolia dan Genghis Khan. Tidak sebatas hanya buku yang saya rekomendasikan. Jadi kalian atau kita itu harus belajar. Kita ingin tahu sejarah Mongol dan Genghis Khan, lalu kita cari di YouTube. Lalu adalah banyak sekali tuh. Ada yang produknya luar yang bahasa Inggris, atau yang bikinan teman-teman kita orang-orang Indonesia yang biasanya dinarasikan pakai gambar-gambar yang bagus itu kan. Tetapi ada kelemahannya, mereka tidak mau menunjukkan sumber literaturnya. Jadi kalian itu harus mulai cerdas. Ulul albab itu orang-orang yang berakal sehat. Kalian tonton sebuah video, lalu kalian tonton sampai habis kan. Di akhir video kalian lihat apakah ada literaturnya, apakah ada sumber rujukannya, apakah disebutkan. Jika tidak disebutkan, ya terserah sampean boleh percaya atau tidak. Akan lebih baik jika ada sumber rujukannya, sehingga kalian bisa cek langsung. Gitu, Bos. Kita belajar menerima sesuatu itu agar tidak menjadi hoak. Jadi kita itu harus pandai-pandai dalam memilah sebuah sumber, baik itu dari sumber buku, atau dari video, atau dari website, tulisan lain-lain lah pokoknya. Kita harus pinter-pinter, Bos.
Yang pertama itu harus kalian cari tulisan sumber rujukannya supaya tidak menjadi hoax bagi kita, bos. Mungkin tampilan menarik, videonya menarik, oh bagus sekali, editannya ciami, tapi nggak ada sumber rujukannya. Dan sejarah gimana, bos? Kita ingin tahu sebuah sejarah, kita nonton video sejarah, tapi nggak ada sumber rujukannya. Gitu loh, bos. Kita belajar ya, belajar menerima sebuah berita itu tidak ditelan mentah-mentah. Tapi kita belajar, oh ini sumbernya di mana ini? Sumbernya dari mana ini? Gitu, bos. Oke. Lalu kutipan kedua, aduh bos sampai serak, bos. Kutipan kedua yang saya pilih dari buku ini, kata benda Turk digunakan dalam arti biasa. Namun, kata sifat yang sesuai dalam konteks ini adalah Turki. Saya menggunakan bahasa Turki secara umum untuk bahasa yang digunakan orang-orang dari suku bangsa ini atau lebih jarang lagi. Untuk orang Utsmaniyah dan penduduk Turki modern, sedangkan Turk mengacu khusus pada sebuah kekaisaran yang berdiri pada abad ke-6 sampai ke-8. Penguasanya, rakyatnya, dan tradisi-tradisi yang diwariskan kepada penerusnya di stepa termasuk orang-orang Mongol. Itu tadi kutipan yang kedua, bos. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi penulisnya Peter Jackson ini menggunakan atau menuliskan 3 istilah. 1, 2, 3 ya, 3 istilah. Ya. Turk, Turkik, bahasa Turki. Ya. Jadi ketika penulisnya yaitu Peter Jackson di dalam buku ini menuliskan kata Turk, itu maksudnya adalah dalam arti biasa. Ya. Turk itu mengacu khusus pada sebuah kekaisaran yang berdiri pada abad ke-6 sampai ke-8. Penguasanya, rakyatnya, dan tradisi-tradisi yang diwariskan kepada penerusnya di stepa termasuk orang-orang Mongol. Itu Turk. Jika penulisnya menulis dengan kata Turkik, itu kata sifat. Jika penulisnya menuliskan bahasa Turki, secara umum untuk bahasa yang digunakan orang-orang dari suku bangsa ini atau lebih jarang lagi untuk orang Utsmaniyah dan penduduk Turki modern. Seperti di awal-awal video ketika saya merekomendasikan kepada kalian mengenai sejarah Turki, saya kan pernah mengatakan Turki itu Turki yang mana? Kan saya menyebutkan sebuah hadis. Jadi di dalam hadis itu ada tersebut mengenai orang-orang Turki atau bangsa Turki. Nah, Turki yang dimaksud Rasulullah ini, Turki yang mana? Turki modern yang sekarang yang sudah terjadi asimilasi budaya dan orang dan genetik. Atau Turki kuno. Yang kemunculannya itu diketahui pada abad ke-6. Untuk mengetahuinya lebih lengkapnya, tentu kalian harus baca sendiri, bos, buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Dan untuk memahami hadis mengenai Turki, tentu itu kalian harus memahami bahasa Arab kuno. Karena bahasa Arab yang digunakan Kanjeng Nabi itu bahasa Arab kuno, bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab kan ada 3, bahasa Arab kuno atau bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab dialek, dan bahasa Arab modern. Bahasa Arab modern itu bahasa Arab yang sekarang ini, yang biasa dipakai berita-berita Al Jazeera atau para teman-teman kita yang menjadi pekerja TKI itu menggunakan bahasa Arab modern. Jadi ketika ada hadis yang menyebutkan kata Turki, dicek dulu bahasa Arabnya. Lalu kalian cek dulu sejarahnya, itu Turki yang mana. Rasulullah itu lahir pada tahun berapa, pada abad keberapa.
Bandingkan dengan kemunculan awal kata Turk itu abad keberapa. Gitu, Bos. Jangan lantas ujuk-ujuk, wah bangsa Turki yang melakukan penghancuran. Bukan Turki sekarang, Bos. Diteliti dulu pelan-pelan, baca sejarahnya. Jangan gerusak-gerusuk, Bos. Slow, ya, slow aja, Bos. Hadisnya dikumpulkan, lalu bahasanya diteliti, lalu antropologinya, sosiologinya juga diteliti, sejarahnya diteliti, baru kalian akan menemukan apa yang kalian cari. Oke? Nah, untuk memahami kata Turki ini tadi, saya sudah merekomendasikan kepada kalian, yaitu sejarah ini, sejarah kebudayaan Islam di Turki. Kalian tonton lagi video yang telah saya bikinkan. Syukur-syukur kalian sudah beli buku ini, Bos. Kalian baca. Bayangkan ini tipis, Bos. Ini penulisnya adalah Dr. Syafiq Amugni. Seorang doktor, seorang profesor, pakar Mongol, ya kan? Gitu, Bos. Oke? Lalu di dalam buku ini ya, di video yang telah saya bikinkan, saya mengutip dari buku ini ya, kutipannya adalah kata Turki dalam bahasa Cina disebut Tukwe digunakan pertama kali untuk menyebut sekelompok orang nomad pada abad ke-6 Masehi telah mendirikan sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segitiga mulai dari Mongolia ke perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Sama kan, Bos? Menurut buku ini pun Turk mengacu khusus pada sebuah kekaisaran yang berdiri pada abad ke-6 sampai abad ke-8, di mana penguasanya rakyatnya dan tradisi-tradisi yang diwariskan kepada penerusnya di Steva termasuk orang-orang Mongol. Loh, Cak, berarti orang Mongol itu termasuk suku Turk. Kalian baca sendiri, Bos. Saya orang bodoh, saya orang fakir ilmu, saya nggak tahu. Saya cuma mancing kalian supaya kalian mau baca, supaya kalian tidak mudah terkena sumber-sumber hoak, dan supaya kalian semua itu jika ada berita atau ada sumber, baik itu video atau tulisan, kalian belajar referensinya mana nih, sumber rujukannya mana ini, gitu loh, Bos. Dan supaya dengan kalian tuh mengetahui sejarah-sejarahnya bisa melembutkan hati, nggak ujuk-ujuk marah-marah gitu, Bos. Karena ada berita, kalian tidak langsung percaya, kalian cek dulu, kalian riset lagi dengan mencari sumber-sumber yang lain gitu loh, Bos. Dan buku yang telah saya rekomendasikan kepada kalian mengenai sejarah Turki, Khazar, mana lagi, Mongolia, Genghis Khan, itu sudah berapa buku. Itu hanya segelintir aja, hanya secuil, Bos. Di luaran sana masih banyak itu buku-bukunya mengenai sejarah Mongolia, Genghis Khan, Bulgar, Khazar. Kalian cari sendiri, oke? Lalu kutipan ketiga, nah ini ya. Berbagai suku stepa mengambil alih Kaghanat Khazar setelah kejatuhannya pada 965, tidak pernah tersentuh oleh Islam, dalam kurung dengan pengecualian sebuah bagian Oghuz yang akan dibahas di bawah. Sebuah oasis di padang belantara penyembah berhala ini adalah negara Bulgar di tengah Volga, di mana kelas penguasa semi-nomaden Turk berkuasa atas sebagian besar penduduk yang merupakan bangsa Finno-Ugrik yang tinggal di hutan.
ya. Saya sudah pernah mengutipkan mengenai Bulgar, di mana pada abad 10 mereka memeluk Islam. Jadi untuk mengetahui kutipan ini, kalian kan baca sendiri lagi. Lalu kalian baca buku Mukaddimah, ya kan? Di sini juga dibahas mengenai bangsa Khazar. Ya. Karena tadi kan disebutkan berbagai suku stepa mengambil alih tanah Kaganat Khazar. Di sini juga ada diulas sedikit mengenai Khazar, mengenai Turk, mengenai Ya'jud dan Ma'jud. Bahkan ada lokasi Ya'jud dan Ma'jud ada di buku ini, bos. Selain itu, kalian juga harus memiliki ini, Kamus Khazar. Ini juga penulisnya seorang profesor. Ya, sudah beli belum, bos? Sudah punya belum? Setelah itu, kalian juga harus memiliki mengenai catatan Ibnu Fadlan yang telah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh, kurang enak apa, bos? Referensinya sudah enak sekali loh, terjemahan bahasa Indonesia. Di sini juga disebutkan mengenai Khazar. Ya, kalian tonton lagi video yang telah saya bikinkan yang mengenai Khazar itu di video buku Ibnu Khaldun. Lalu tadi di apa itu? Kamus Khazar dan Risalah Ibnu Fadlan. Kalian tonton lagi ya. Jelasnya terus capek, bos. Nggak pakai mic. Alat seadanya untuk bikin video ini tuh seadanya, bos. Nggak punya mic kan ini. Jadi ngomongnya kenceng, mengeluarkan kelihatan Maduranya. Madura kan kalau ngomong kenceng. Ditambah saya besarnya di Surabaya. Wah, mantap wis pokoknya. Madura campur Surabaya, bos. Kutipan keempat ya, tertulis di dalam buku ini, orang-orang Bulgar dalam kurung lama terpisah dari saudara-saudaranya yang telah bermigrasi melintasi Danube, yang sampai saat itu tunduk pada Kagan Khazar, yang telah memeluk Islam sebelum 310 atau 922. Di sini tidak disebutkan 310 itu Masehi atau Hijriah, 922 itu Masehi atau Hijriah. Ketika rombongan utusan khalifah melakukan perjalanan untuk memenuhi undangan ke perkemahan penguasa mereka, dan salah satu anggotanya, Ibnu Fadlan, menulis laporan panjang tentang bangsa itu dan bangsa lainnya di wilayah utara ini. Buku ini pun menyebutkan tentang Ibnu Fadlan dan catatan yang dia bikin. Kak, sampai nggak usah susah-susah cari ini loh bukunya. Jadi di dalam buku ini menyebutkan mengenai Ibnu Fadlan. Lalu Ibnu Fadlan menulis semua yang dia ketahui menjadi sebuah catatan. Dan catatannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Kalian cari, kalian dapatkan buku ini. Rincian buku ini telah ada di video yang telah saya bikinkan. Disebutkan bahwa orang-orang Bulgar, ya, tadi dalam buku disebutkan orang-orang Bulgar yang telah lama terpisah dari saudara-saudaranya bermigrasi melintasi Danube, yang saat itu tunduk pada Kagan Khazar yang telah memeluk Islam sebelum 310 atau 922. Ketika rombongan utusan khalifah melakukan perjalanan untuk memenuhi undangan ke perkemahan penguasa dan salah satu anggotanya
Ibnu Fadlan menulis laporan panjang tentang bangsa itu dan bangsa lainnya di wilayah utara ini. Di sini memang Ibnu Fadlan tuh dari Baghdad melakukan perjalanan ya sampai ke Bulgaria ini. Di sini juga ada catatan kakinya. Coba kalian tonton lagi videonya. Ini menuliskan semuanya. Coba kalian tonton lagi lah videonya. Nanti linknya saya tulis di deskripsi ya, supaya kalian tinggal enak tinggal klik aja. Oke? Kalian tonton lagi. Kutipan kelima, bukti kuat yang kita miliki mengenai mu'alafnya penguasa Karakania, yaitu satu Bughra Khan dalam kurung seputar 955 sampai 60, menunjuk pada pengaruh seorang ahli hukum atau faqih atau pedagang muslim. Kesaksian Ibnu Fadlan menunjukkan motif utama dalam penerimaan Islam oleh suku Turk pada umumnya adalah titik. Ingat, suku Turk, penguasa Karakhania yang bernama Satu Bughra Khan, suku Turk, Bulgar, Khazar. Di dalam video ini atau video sebelum ini telah saya sebutkan ya, tak bacakan lagi guys ya. Nih, biar kalian itu percaya, aku ini tidak membujuk bos. Nih, baca sendiri ya. Tertuliskan Risalah Ibnu Fadlan berdasarkan manuskrip asli tentang kota-kota yang disaksikan. Ahmad bin Fadlan berkata, ketika surat dari Al-Amis bin Yiltawar, raja dari kerajaan Sakalibah, sampai ke Khalifah Al-Muqtadir yang intinya meminta agar Khalifah mengirimkan seorang utusan yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam untuk mengajarinya syariat, dan seterusnya. Kerajaan Sakalibah ini diberi catatan kaki di bawahnya. Ada yang di sini tertulis bahwa Sakalibah atau Saklavia adalah daerah Slavia. Mengenai Slavia pun sudah pernah saya sebutkan hadisnya. Lalu di akhir tulisan kalangan tetapi mereka memandang bahwa Bulgaria adalah Sakalibah itu sendiri. Jadi catatan kakinya panjang. Saya sebutkan tadi yang awal dan yang akhir. Untuk mengetahuinya lebih lengkap, kalian harus memiliki buku ini. Oke bos? Ngopi bos, haus. Kutipan terakhir, kutipan yang ke-6 terakhir bos ya. Bagi para penulis muslim pada abad ke-9 sampai ke-10, orang Turk kafir dari Asia dalam menjadi stereotip dalam beberapa hal. Nah, beberapa hal ini apa? Saya potong, kalian baca sendiri dalam buku ini. Lalu saya lanjutkan ke kalimat berikutnya. Di mata sebagian orang, mereka adalah musuh dunia Islam yang paling berbahaya. Sebagai pemanah yang tak tertandingi dan tak dapat dipisahkan dari tunggangannya, mereka memiliki karakteristik sama seperti bangsa Scythia dalam dunia Yunani klasik, bangsa Hun dalam Kekaisaran Romawi, bangsa Avar di Bizantium, dan bangsa Xiongnu di Tiongkok serta para penerusnya di stepa. Ya kan? Bangsa Scythia sudah pernah saya sebutkan di dalam salah satu buku yang saya rekomendasikan kepada kalian mengenai sejarah Ya'juj dan Ma'juj. Nih, di sini mengulas tentang bangsa Scythia. Kalian harus beli, kalian harus miliki buku ini. Bangsa Hun, setelah video ini saya akan bahas bangsa Hun. Kalian tunggu. Lalu bangsa Avar saya nggak punya. Bangsa Xiongnu di Tiongkok sudah pernah saya sebutkan. Kalau nggak salah di
sejarah Turki sama karya Samjang. Coba kalian tonton lagi videonya. Kutipan pertama sampai ke-6 yang telah saya sebutkan tadi, itu saya ambil dari bab pendahuluan sampai halaman 84. Bayangkan ini 800 lebih halamannya. Berapa tadi? Ada 854. Sedangkan kutipan yang telah saya sebutkan tadi, kutipan pertama sampai ke-6, itu saya ambil dari bab pendahuluan sampai halaman 84. Itu baru sampai halaman 84 sudah menarik, bos. Gimana sampai habis? Ini buku yang sangat menarik sekali. Kalian harus dapatkan buku ini, kalian harus beli buku ini. Saya rekomendasikan, ini bagus. Kalian tidak akan menyesal untuk membeli buku ini, bos. Oke? Jadi itu tadi mengenai buku Dari Puncak Barbar karya Peter Jackson. Kalian, ya saya nggak promosi, bos. Saya itu nggak dibayar. Saya melakukan ini tuh supaya kalian tuh mau baca, supaya kalian itu mau cross check, belajar cross check. Jika ada sebuah berita itu harus dicek dulu, gitu loh, bos. Oke? Kalian beli buku ini, kalian dapatkan buku ini. Kalau nggak ada di toko buku, kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada, coba kalian cari di online shop. Kalau nggak ada, coba kalian pinjam di perpustakaan atau pinjam ke teman Anda yang memiliki buku ini. Kalian baca. Jadi jika kalian searching di YouTube, mencari video YouTube mengenai Genghis Khan, sejarah Genghis Khan, atau mengenai sejarah Mongolia, sejarah bangsa Khazar, sejarah Ya'juj dan Ma'juj, sejarah bangsa Hun, kalian sudah memiliki dasarnya, yaitu buku ini dan buku-buku lainnya yang telah saya rekomendasikan. Jadi ketika kalian menonton video di YouTube mengenai sejarah Mongolia yang mungkin ada yang 10 menit, 15 menit, atau 20 menit, kalian bisa menilai, oh ya ini ada yang benar, ini ada yang salah. Menurut apa yang saya baca, pasti begitu. Oh video ini tidak menuliskan sumber rujukannya, ya anggap aja sebagai hiburan, gitu bos. Oh ini ada sumber rujukannya, apa ya? Wah aku nggak punya nih, kalian bisa cari. Gitu bos. Oke? Belajar bos, kita sama-sama belajar. Oke ya, semoga manfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dari saya, maklum bos, orang awam ngomongnya ceplas-ceplos. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.